Ayo what's up guys, walaupun kita nggak build si Isaiah ya guys ya, kita sekarang mau lihat, kita mau tengok kira-kira segimana sih kerennya nih si hero baru Isaiah ini. Nah ini ada biodatanya ya guys ya, ini bisa di pause, bisa dicek nih. Si Isaiah adalah Shepherd of Chaos. Dia ini adalah salah satu dari Primal Demon ya guys ya. Primal Demon tuh ada 5. Nah, ini salah satunya Isaiah nih guys ya. Selain itu ada si Shamila, ada si Gremory, ada si Papalu, si Kiel, Isaiah, dan terakhir nih belum tahu nih guys siapa nih yang kelima nih, masih misterius nih guys ya. Nah, ini ada sedikit backstory ini guys ya. Kalian bisa pause terus bisa dicek it out nih guys ya, backstorynya si Isaiah ini guys. Oke, kita akan cek skill-skillnya guys ya. Skill 1, Light of Salvation. Dispel negative effect from self upon use. Dispel negative effect from allies within a wide range of self. Granting them a shield that absorb damage equal to 7% of Asayah max HP for 5 second. A healing HP of all allies including self equal to 5% of Asayah max HP plus sekian-sekian. While the shield is active, heal sekian-sekian HP every second and gains immunity to CC to enemies, deals sekian magic damage and silence the hit target for 3 second upon use. Asayah consume 20% of self current HP and gains an irrevocable stack of sin. Oke guys, nih skill satunya adalah dia bisa ngedispel negatif efek dari self dan allies ya guys. Jadi ini sebenarnya keren banget nih guys. Ini skillnya buat PvP, buat arena oke banget nih guys ya, karena dia bisa ngedispel. Terus dia bisa abis ngedispel itu dia Grand Shield yang absorb damage sama immunity to CC. Ini skill satunya bener-bener keren banget nih guys, imba banget nih buat di arena. Cuman emang downside-nya si Asaya ini adalah dia setiap skill itu dia ngekonsum current HP nih guys. Skill satunya dia konsum 20% of self current HP. Ini dia mirip-mirip sama kayak Lucia sih guys ya. Nah tapi yang menurut gue downside-nya juga nih, dia mananya lumayan gede sih guys ya. Dia mungkin kalah bersaing sama hero-hero PvP kayak Cassandra sama Leo ya guys, yang silence-nya tuh udah hampir automatically uh, instantly di awal-awal arena tuh langsung bisa di cast tuh guys, karena bisa langsung 0-0 mana gitu guys ya. Nah skill 2 nya Touch of Goddess Mercy, ini skill 2 yang pertama ya guys ya. Move to the back of enemy with the highest attack to deal sekian magic damage and leave Touch of Mercy for 15 second. Touch of Mercy reduce the target's attack by 30% and attack speed by 300. Upon use, Asaya consume 15% of self current HP and gain irrevocable stack of sin. Oke, ini jadi skill 2 satunya ini dia nge-reduce attack ya guys ya. Attack reduce tuh berguna banget buat PvP dan PvE sih. PvE juga bagus nih, bisa dipakai di Techno Magic Raids ya guys ya, bisa dipakai di Galgoria gitu guys. Dan dia di PvP sebenarnya juga bisa sih. Dia akan ngeblink ke belakang musuh ya, enemy with the highest attack. Tapi kayak beresiko nggak sih, karena bisa rawan kena one shot ya guys ya. Kecuali kalau misalnya ada healer lainnya atau shieldnya dia tuh bisa cukup kuat untuk nge-sustain damage. Nah ini skill dua-duanya Touch of Goddess Embrace. Move to the back of ally with the highest attack to lift Touch of Embrace for 15 second. Touch of Embrace heal the target HP by a total sekian-sekian and increase the target attack equal to 0,1% of Asaya max HP. Upon use, Asaya consume 15% of self current HP and gain irrevocable stack of sin. Nah, jadi ini dia skill blink baliknya guys ya. Ini kan tadi yang Mercy itu dia ngeblink ke musuh, terus ini kalau misalnya skill dua-duanya dia ngeblink balik ke allies gitu guys. Jadi dia bisa ningkatin ngeheal ya, ngeheal si allies 0,1% dari Asaya max HP. Jadi ini udah pasti si Asaya ini harus option HP ya guys ya, maksimalin max HP ini guys. Terus skill 3 nya Offering of Atonement, dispel all negative effect from self upon use.
Grant invisibility to allies within a wide range of self for 3 seconds and prevent enemy from receiving positive effect for 3 seconds. Afterward, creates a field of autonomy that lasts for 12 seconds at self location. Every 2 seconds, heal supply of allies within field of autonomy equal to 1% of Asaya max HP plus scan and dispel negative effect. Enemy within the area takes scan and magic damage every 2 seconds and that hit targets takes 20% increase all damage physical and magical for 8 seconds upon use. Asaya consume 50% of self current HP. Nah ini kayak skill trademarknya si Asaya ya guys ya. Jadi dia kayak self sacrifice gitu guys ininya. Skillnya udah gitu dia ngedispel negative effect dari self dan dia grant invincibility guys, jadi dia kayak nge-create area gitu guys ya, kayak item-item area gitu, dia bisa grant invisibility guys. Nih lumayan nih, ini hero kayaknya versatile banget ya guys ya, bisa dipakai di arena, bisa dipakai di PvE juga ini guys, karena dia punya silent dan punya invisibility guys, gile nggak tuh. Terus si si apa namanya field of autonomy itu juga dia bisa nge-increase all damage ya guys ya. Tapi downside-nya dia nge-consume 50%. Jadi benar-benar HP-nya sama heal rate-nya mesti tinggi sih. Makanya dia kayaknya harusnya sih jadi second healer atau kayak eh buffer juga ya guys ya. Jadi mesti ditemenin sama salah satu healer lagi lah yang main healernya. Karena mungkin agak riskan kalau dia jadi solo healer guys ya, atau healer utama. Terus skill 4-nya, skill pasifnya Baptism of the Goddess. At the beginning of the first battle, reduce on damage dealt to enemies by 50% and increase damage taken from enemies by 25%. Dia reduce on damage ya guys ya. Jadi dia damage-nya emang kecil banget sih, dan increase damage taken from enemies by 25%. Dia dapat damage-nya lebih gede. Increase damage dealt to enemies of allies excluding self by 10% and reduces damage the allies take from enemy 10%. Nah, dia tapi returnnya dia bisa increase damage ya, increase damage allies by 10%, reduce damage allies take from enemies by 10%. Additionally, grants baptism of the goddess effect to an ally with the highest attack. Increase its attack by 10% and defend by 10%. At 4 stack of sin, enter into irremovable state of path of salvation. During path of salvation, Asaya does not gain any sin stack and offering of tournament becomes available. Nah, jadi si setiap kali dia nge-skill dia kan akan dapat stack of sin ya guys ya. Kalau pas udah 4 baru si skill 3-nya itu kebuka nih guys. Jadi ini awal-awal akan ketutup berkunci. 3 skill dulu, 4 skill lah, 4 skill dulu baru dia skill 3-nya kebuka. Nah ini skill satunya nih guys ya, dia nge-heal, nge-shield, absorb damage, dan nge-silence nih guys. Ini emang cocok banget sih buat di arena nih. Tapi ya memang perlu, kayaknya dia perlu, kalau misalnya di arena dia perlu mana per secondnya nih masih kenceng nih guys ya. Selain pakai perknya si Priest juga, terus skill 2-nya dia ngeblink ke belakang musuh with the highest attack. Nah ini mungkin rada-rada riskan kali guys ya, karena bisa kemungkinan bisa kena one shot nggak sih? Iya nggak sih? Jadi apalagi misalnya kalau musuhnya yang melee-melee gitu guys ya. Nah terus yang skill dua-duanya dia akan balik lagi sebenarnya, karena ini nggak ada elas jadi dia nggak balik. Terus mesti kita 4 skill baru, nah itu kebuka tuh guys ya, si apa namanya si skill 3-nya. Nah ini skill trademarknya si Asaya guys. Gila dia self sacrifice, terus dia ngebentuk si field of autonomy ini grants invincibility nih guys ya. Jadi mirip-mirip kayak si Mas Bauduin ya guys ya, cuman dalam skala yang lebih luas dan lebih efeknya lebih mantap nih guys. Nah ini si soul weaponnya, summon the soul of Bloodbound Fate. Isaiah increasing all allies damage dealt to enemies 10%, reducing damage all allies take from enemies 10%, and healing HP of the target equal to 20% of Isaiah max HP every second for 8 second. Nah, jadi dia nih si soul weaponnya dia sinergi banget sama skill
empatnya tadi guys ya, skill pasifnya. Sama dia nge-heal HP juga nih guys. Ini udah bener-bener kayaknya harus wajib sih guys nih soul weaponnya si Azaya ini. Dan ini si UE-nya Blade Bonfire Azayas upon every skill use heal on HP equal to 4% of max HP per 4 second. Normal and skill attack increase all damage the hit target takes by 8% for 8 second. Nah ini memang dia udah benar-benar UE dependent banget ya guys ya, karena dia setiap skill use tuh bisa heal on HP. Jadi untuk apa ya, untuk ngeimbangin dia kan ngonsum HP dan dia juga harus nge-heal max HP. Nah ini ngebuildnya sih gue banyakin rune untuk max HP nya guys ya, pakai Vel'Kaza rune. Dan untuk gearnya sendiri gue masih pakai Dark Legion ya guys ya, belum ada TM gearnya. Mostly sih gue pakai untuk max HP nih guys. Ini masih bisa dioptimalin lagi dengan di reforce. Terus rune-nya juga pakai, pokoknya gue polin di max HP-nya semua guys, karena dia benar-benar HP dependent banget ya si Azaya ini. Nah ini pasti punya pakai ring guys ya. Ini masih bisa di reforce lagi untuk nyari max HP-nya. Ini juga max HP kalau bisa sih dikombinasi sama MP per sec ya guys ya. MP per second sama ini artifaknya yang pumpkin stuck evil spirit, karena dia bisa increase on max HP by 24%. Nah terus transcendnya itu gua pakai ini si blessing of mana biar mananya kenceng. Untuk si perknya gue pakai yang recommended perk aja sih guys, yang normal battle ini. Nah si skill 1 light increase heal rate by 40%. Skill 1 dark increase all damage the hit target takes by 20% for 12 second. Ini memang untuk si dark ini kepake di PvE ya guys ya, increase all damage. Kalau yang skill 1 ini increase heal rate bisa PvP bisa PvE sih. Heal rate sih kayaknya lebih ke dua-duanya bisa guys ya. Ini versatile banget memang si Asaya ini. Skill 2 satunya skill 2 yang embrace ya, reduce mana cost by 1. Oke, yang embrace itu kalau nggak salah yang tiga ini ya. Tiga, nah ini kan yang 3 mana. Nah ini bisa berkurang 1 jadi 2, sama yang darknya itu additional dispel the target positive effect. Ini buat bener-bener buat arena, buat PvP guys ya. Dia bisa ngedispel target, tapi kayaknya sih cuman single target doang nih, cuman satu doang ya, nggak party ya. Gue juga belum nyoba sih, karena dia mesti multiple step sih guys ya untuk skill 2 nya ini. Maksudnya dia mesti konsum mana, nggak yang kalau kayak 2 Sarta gitu kan skill 2 nya bisa langsung instantly ngedispel ya guys ya. Nah skill 3 lightnya for every 2 second field of tournament additionally increase damage dealt to bosses of allies within range by 10% for 8 second. Ini benar-benar buat PvE ya, buat world boss ya terutama, dan buat konten-konten yang ngelawan boss kayak guild trade dan semacamnya. Skill 3 darknya increase heal rate and damage of field of tournament by 30%. Dan 30% itu heal rate dan damage-nya ya guys ya. Ini bisa buat PvP dan bisa buat PvE. Sebenarnya nih kayaknya lebih ke PvP sih guys. Coba kita lihat arena. Arena dia nggak pakai, tapi ini lumayan sih buat PvP dan PvE bisa juga. Skill 4 lightnya Baptism of the Goddess effect granted to ally with the highest attack additionally increase crit damage by 50%. Ini juga lumayan banget buat PvE ya guys ya. Dia bisa increase crit damage selain si misalnya kalau ada Lavrail nih kayaknya bisa nambah juga nih crit damage ya guys ya 50%. Skill 4 darknya at the beginning of the first battle gain one stack of sin. Ini biar lebih cepat kebuka skill 3 nya nih guys ya. Nih cocok banget buat PvP nih guys. Kalau ini PvP lebih ke PvE sih kayaknya sih yang untuk lightnya. Kalau yang darknya lebih ke PvP sih guys. Coba kita lihat arena. Nah ya kan dia pakai itu. Dia pakai yang S4 dark. Terus kalau yang ininya sih seperti biasa
Asaya Dark reduce all damage self takes by 150 and increase heal rate by 15. Ini general sih guys ya, tapi lebih cenderung nggak diambil sih, lebih berfokus ke transcendent perk dari skill-skillnya nih guys. Untuk UT-nya Sculptor of Chaos offering ini UT3 ya guys ya, UT untuk skill 3. Increase the duration of invisibility by 1 second and the effect of preventing enemies from receiving positive effect by 1. Oke, jadi ini untuk invisibility-nya lebih lama 1 second ya guys ya. Sama Fear of Attunement additionally recover allies mana by 160 and reduce enemies mana by 160 every 2 second ya within the circle of offering of Attunement-nya itu. Field of Attunement-nya itu ya, ini kayaknya sih emang cocok banget buat PvP ya guys ya, buat arena ya guys ya, buat mana regen, mana battery, sama buat nge-mana block nih guys ya. Lumayan banget sih. Touch of Goddess nih skill 2, Touch of Goddess Mercy, the target hit by Touch of Mercy take 8% increase all damage. All damage itu berarti either physical atau magical ya guys ya. For 15 second. Wah, lumayan juga nih, lumayan lama nih. Ini buat PvP banget nih kayaknya sih. The Touch of Goddess Embrace additionally increase the target attack speed by 300. Nih juga mungkin UT buat PvP ya guys ya. Terus skill satunya increase the duration of shield by 1,2 second and silence by 1 second. Ini juga skill 1 memang lebih cenderung ke PvP sih guys ya. Nih si Isaya ini bisa buat condong ke PvP sih, dan sebenarnya PvE juga bisa, juga bagus dia, tapi ini untuk efek-efek si UT-nya ini lebih cenderung ke PvP sih guys ya. Ini aja baru yang bintang 0 nih, kayaknya kalau bintang 5 lebih lama lagi di silence-nya. Ini yang UT4 nya Baptism of the Goddess increase the number of ally with the highest attack by 1. And Baptism of Goddess effect additionally increase damage dealt to non-hero enemies of ally within the highest attack by 3%. Jadi dia nambah damage to non-hero enemies ya guys ya. Tadi makanya gue ngambil yang UT4 nya guys ya, supaya lebih sakit lagi DPS nya guys ya. Nah ini jangan lupa guys, dimainin juga hero special dungeonnya episode Isaiah nih, tiap hari dimainin satu entryan. Jangan lupa desain giftnya. Nah ini udah mau habis nih send giftnya, tinggal yang si Sound Fragment Ticket. Nah terakhir nih kita mau lihat si limited kostumnya Isaiah nih guys. Nah ini dia nih Isaiah, kayak tipe-tipe nurse gitu ya guys ya, nurse Isaiah. Nah ini adalah step up samanya nih guys, 10 kali baru dapat si yang ini nih, kostum spesial. Kostumnya ini limited, dia totalnya 45.000 ruby sih guys. Tapi kalau gua pribadi sih kurang sih guys. Tapi ya kalau kalian mungkin demen banget, langsung diambil aja guys ya, mumpung lagi step up summon. Karena step up summon nih bajunya kalau keluar lagi nanti berbayar guys, seperti ada di sini guys ya, ada di shop itu yang kostum-kostum limited memang dijual sih, tapi harus berbayar guys ya. Jadi kalau misalnya mau yang pakai ruby sekarang aja guys. Oke deh guys, kurang lebih segitu aja bahasan gue tentang Asayani, yang merupakan priest yang versatile banget ya guys ya. Bisa di arena, bisa di PvP, bisa juga di PvE. Dia juga oke banget nih guys. Jadi langsung tes aja guys, langsung build aja kalau misalnya kalian demen dengan hero nya si Asayani guys ya. Oke dah, segitu dulu dari gua. Jangan lupa klik like dan komen below, dan juga check out video-video gue yang lainnya guys ya. Oke guys, Gesa Putra pamit. Bye bye guys.